اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا إلما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلومنا في الدارين آمين. وإلى أن قال i'lam anna fi sadaqati, ketahuilah bahwasanya di dalam sedekah itu terdapat satu khisalin, ada 7 keutamaan. Ya. Satu khisalin, yang pertama awwaluha anna sadaqata tafukku raqabatuka ya, bahwasanya sedekah itu anna sadaqata tafukku raqabatuka akan menghilangkan kesulitan. Fakka yafuku, ya, fakka yafuku itu menghilangkan, mengambil, memisahkan, membongkar. Ya, ada juga memerdekakan. Fakku raqabah, ya, fakku raqabah, raqabah juga bermakna bukan hanya kesulitan. Raqabah itu bermakna kadang-kadang bermakna leher. Ada juga bermakna budak hamba sahaya. Fakku raqabah au it'amin fi yaumin fi mashrabah yatiman dza makhrabah. Fakku raqabah di situ di surat Al-Balad masalah ya. Itu melepaskan budak dari perbudakan. Kalau di sini tafukku raqabatuk, yaitu beban-beban yang ada pada diri kamu itu dihilangkan. Itu yang pertama. Awwaluha anna sadaqata tafukku raqabatu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sadaqata, sesungguhnya sedekah itu la tadfa'u 70 baban minal bala. Sedekah itu dapat menolak 70 pintu daripada ujian atau dari bala, dari cobaan. Ya. Ada yang namanya ujian, ada yang namanya cobaan. Ada yang namanya bala. Bala umum, bisa ujian, bisa cobaan. Ya, kalau ujian itu bagi orang saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang istiqomah, ya, dia salat 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia menunaikan zakat, dan dia menunaikan hak-haknya Allah, hak-haknya orang lain juga, dia bagus sosialnya sama masyarakat. Ketika dia diberikan bala, maka disebutnya ujian, karena dia lagi diuji, benar apa enggak tuh? Ya, apakah dia benar-benar tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika dia selesai diuji, setelahnya dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, naik levelnya, level ubudiyahnya. Ada juga cobaan. Ya, cobaan itu bagi orang-orang yang apa? Ya, yang dia itu kurang istiqomahnya atau setengah-setengah atau bahkan udah jauh sama Allah Subhanahu wa taala, dicoba ya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Kembali lagi pada Allah, supaya jangan jauh-jauh, supaya jangan terlalu jauh dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, supaya ditarik lagi, kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya pada raji'u ilallah, kembali pada Allah. Tubu ilallah, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini anna fi sadaqah sab'i khasalin awwaluha anna sadaqah tafukku raqabatu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata tadfa'u 70 baban minal bala. Dafa'a yadfa'u, menolak, mencegah 70 baban, 70 pintu daripada apa? Bala. Wa tsani, dan yang kedua annaha tabibuka. Sedekah itu merupakan dokternya kamu. Tabib. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, "Da'u marqakum bisadaqah." Da'u marqakum bisadaqah. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Dengan sedekah. Dengan sedekah. Jadi itu kalau orang-orang dulu sebelum mereka pergi ke dokter, itu mereka sudah melakukan sebelumnya itu apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama kali mereka istighfar.
sebab maksiatnya dia sama Allah, Allah berikan dia cobaan. Setelah dia istighfar, dia sedekah. Dengan apa? Supaya disembuhkan penyakitnya. Setelah sedekah masih ada juga maka dengan tibbun nabawi, pengobatan caranya lagi. Di antaranya minum habbatus sauda. Habbatus sauda dawa ikul lidah, obat segala penyakit. Atau dia dengan fasad, atau dengan hijamah bekam, atau dengan dia minum asal madu, atau dengan mungkin saya pernah golim sama orangnya ini doa sama Allah, diterima doanya Allah. Saya cari-cari, ternyata saya pernah menghinakan fulan di depan umum tanpa sadar saya ucapkan. Itu dia langsung minta maaf, mungkin sebab itu. Terakhir baru dokter. Dan semuanya itu merupakan wasilah. Semuanya itu adalah wasilah, tetap asy-syafi huwallah. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ente mau ke dokter, kita mau ke rumah sakit manapun, mau ke tempat orang-orang pintar, atau kita datang wasilah menuju ke para asatid, para habaib, mintakan air putih. Semuanya itu adalah wasilah. Tetap asy-syafi, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menganggap bahwasanya dokter yang langsung menyembuhkan kita, atau obat, salah satu obat yang menyembuhkan kita, itu kita bisa bisa keluar. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menganggap segala sesuatu bisa mendatangkan bahaya atau manfaat. Tidak ada sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bahaya, yang memberikan manfaat. Seandainya seluruh manusia atau seluruh makhluk dari kalangan manusia dan jin menginginkan kita untuk celaka, tapi kalau Allah bilang nggak celaka, nggak bakal celaka. Jadi kembali lagi, innaha tabibuka, bahwasanya sedekah itu tabibuka, sebagai dokternya kamu. Dalilnya apa? Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu marwakum bis-shadaqah." Obatilah orang yang sedang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hanya al-walid itu kalau misalkan ada orang yang datang ke rumah, dia meminta air, setelah itu walid bilang, ente jangan lupa masukin ke masjid atau musholla, atau kasih ke du'afa wal masakin. Itu karena sebagai apa? Penajamnya itu, sebagai penajamnya seperti itu. Baik. Yang pertama faqad jaa fil akhbar man tasaddaqa bi thamratin yajidu thawabaha yaumal qiyamah mithla jabalin fi mizani. Dari situ kemarin kita terakhir fanazalat hadhil ayat innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Faqad jaa fil akhbar, sungguh telah datang di dalam akhbar. Akhbar itu berita atau kabar, jamak dari khabar atau keterangan. Telah datang keterangan. Bisa juga khabar hadza bimakna hadis, telah datang hadis, jamaknya apa? Akhbar. Ada juga khubrun. Khabar, khubrun itu ilm. Jamaknya kalau khabar jamaknya akhbar. Kalau khubrun itu artinya ilm. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar wahai Musa atas sesuatu yang mana kamu belum mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu tentang hal itu. Khubr. Terus tadi faqad jaa fil akhbar man tasaddaqa bi thamratin yajidu thawabaha yaumil qiyamah mithla jabalin fi mizani. Orang yang bersedekah dengan samrah, dengan satu aja biji bitamrah itu bitamrah dengan satu biji kurma, yajidu thawabaha, maka dia akan mendapatkan pahalanya di hari kiamat mithla jabalin fi mizani. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Takutlah kamu dengan neraka walaupun dengan sebelah daripada biji kurma. Yang mana dengan sebelah biji kurma itu kamu bisa sedekahkan, kamu bisa
memberikan orang yang sedang lapar. Dengan itu aja bisa menghalangi kamu dari kamu masuk ke dalam neraka. Apalagi kalau misalkan nasinya banyak. Jadi ketika antum memahami hadis ini, jangan antum langsung kasih sebiji aja dari setengahnya kalau bisa, setengah korma nasi, jangan. Kalau bisa banyak, kenapa harus setengah atau harus satu biji? Jadi kembali lagi, i'lam anna fi shadaqah sab'u khisalin awwaluha anna shadaqah awwaluha pertamanya anna shadaqah itu tafukku raqabatuk, ya, melepaskan daripada beban-beban kamu. Nah, ya, melepaskan daripada beban-beban kamu. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna shadaqata la tadfa'u 70 baban minal bala'. Nah, ya. Jadi dari lain juga dikatakan man fataha bab shadaqah, siapa orang yang membuka pintu daripada shadaqah, ya, satu aja dia memberikan shadaqah, itu kan tandanya dibuka pintu shadaqah. Fatahallahu ya lahu 70 baban minar rizq. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan untuknya 70 pintu daripada rezeki. Ya, dia sedekah satu aja, Allah akan bukakan 70 pintu daripada rezeki. Maksudnya apa? Pintu dari sini ya tertutup dari pintu yang lainnya. Bisa kebuka. Nah, kebalikannya, man fataha baba mas'alah, siapa orang yang membuka pintu minta-minta, fatahallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan lahu untuknya 70 baban minal faqr, 70 pintu daripada kemiskinan. Wa yabillah dzalik. Wa tsani innaha tabibuka, sungguhnya as-shadaqah tabibuka, menjadi dokternya kamu. Qala an-nabi alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bis-shadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Itu Al-Ustaz Segaf Baharun, saya punya guru, pernah bilang sama kita, kalau misalkan di antara keluarga kita nih ada yang sakit, pertama kali yang kita lakukan sedekah dulu. Sedekah supaya dengan sedekah ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru ya mau ke dokter, mau ke rumah sakit, mau ke yakin dan lainnya, itu terserah. Yang penting pertama kali kita sedekah. Jadi ya ini pelajaran bagi kita. Kalau kita misalkan ada rasa sakit itu, pertama kali yang kita dahulukan apa? Sedekah dulu. Ini sedekah sebagai penajam supaya memudahkan kesembuhan kita. Dalilnya apa? Dalilnya tadi, dawu mardakum bis-shadaqah. Ya. Nah, yang kedua, yang ketiga ya, annaha sarat harisaka. Nah, sedekah itu menjadi apa? Harisaka, menjadi penjaganya kamu. Sarat harisaka, penjagamu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hassinu amwalakum bis-shadaqah." Jagalah harta-harta kalian dengan apa? Shadaqah. Bentengi, ya, perkuat. Hassana yuhassinu, artinya perkuat, bentengi. Hassinu amwalakum bis-shadaqah. Ya, bentengi harta kalian dengan sedekah supaya yang lainnya itu tidak tercecer kemana-mana atau tidak dikeluarkan dengan sesuatu yang sia-sia. Nah, baik, yang keempat, ya, annaha tudfi'u ghadab Rabb, bahwasanya sedekah itu memadamkan ghadab, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sedekah sir, ya, sedekah secara diam-diam. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu tudfi'u ghadab Rabb. Di hadis lain dikatakan inna shadaqata la tudfi'u ghadab Rabb. Sungguhnya sedekah itu benar-benar memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, wa tadfa' maitatas-su, dan mencegah daripada mati yang mengenaskan. Itu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali, bakiru bis-shadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Segeralah kalian bersedekah karena
ujian itu tidak melewati atau tidak menimpa orang-orang yang sedekah. Bisa jadi yang lainnya tertimpa, tapi bagi dia orang yang sering sedekah tidak tertimpa. Ya, kemarin banyak banget ada orang-orang yang mengeluhkan tentang dunianya ketika COVID, dan setelah COVID dampak daripada keduniaannya, dampak daripada penghidupannya sehari-hari, bisnisnya dan lain sebagainya. Itu banyak yang turun, bahkan turunnya sampai sampai justru banget. Ya, tapi berbeda sama orang-orang yang sering sedekah. Tetap ya, paling bagus pada saat itu tuh tetap aja itu bagus. Tapi dia tambah naik lagi. Karena yang namanya orang yang bersedekah itu nggak bakal mana qasad malu min sedekah bal yazdad. Itu merupakan bisyarah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bakalan berkurang harta yang disedekahin, bahkan bertambah mulu, kagak pernah kan kurang. Itu ada seorang suami istri tua, seumur berapa? 80-an dah, 70, 80. Dia aja udah menikah selama 60 tahun udah menikah udah 60 tahun, tapi nggak dikaruniai anak. Ya, dua-duanya udah tua sampai ketika itu mendengar hadis ini. Mana qasamalu min shadaqah bal yazdad. Habis dia pulang dari masjid, dia berdua bilang, ya musyawarah, nih apa yang kita akan sedekahkan, kita nih biasa-biasa aja, ya miskin bahkan nggak punya apa-apa, penghasilannya juga ya segitu aja. Apa yang kita punya cuma rumah doang, rumahnya juga cuma biasa aja rumahnya, ya, nggak kaya banget, nggak ada, biasa aja dah, sederhana. Apa kita jual di rumah karena kita nggak punya siapa-siapa lagi, udah kita doang berdua, kita nggak punya anak, kita nggak punya siapa-siapa. Akhirnya dia musyawarah, ya duanya dijual. Pas dijual rumahnya, akhirnya setengah daripada harta tersebut dia infakkan ke masjid fisabilillah, setengahnya lagi untuk dia ngontrak, sekaligus dia pengen di sisa umurnya yang udah tua dia pergi umroh. Dua-duanya pergi umroh. Akhirnya setelah dia selesai daripada melaksanakan umroh, nih suaminya nih pengen beli sesuatu kenang-kenangan dari Mekah. Apa nih kira-kira? Akhirnya tuh dia lihat batu cincin, dia pengen untuk beli nih kenang-kenangan. Pas ditanya, ternyata harganya 5.000 real. Mahal 5.000. Enggak, 15.000 real. Berapa tuh? Mahal pokoknya. 1 real aja 4.000. Berapa? Belasan juta deh. Akhirnya tuh dia bilang, saya nggak punya segitu. Lalu tanya lagi, ya, ada nih di sini yang murah-murah nih, kamu pilih aja. Ini segini sini. Paling murah berapa di sini? Yang paling murah 5.000 tetap. Saya nggak punya. Saya punya duit cuman ya tinggal 1.000 real doang. Itu juga buat ongkos saya nanti kalau ada apa-apa di perjalanan. Ya udah, itu nggak jadi. Tapi ya, itu tukang cincin, insya Allah, karena dia lihat kamu benar-benar mau ini. Orang tua itu tadi mau, iya saya mau, tapi saya nggak punya. Udah dikasih batu, ya udah kamu pegang, nggak dilihat lagi, langsung taruh kantong. Nah, sampai dia pulang ke rumah. Sampai ke Indonesia dia pulang. Ketika dia pulang dia udah gak punya apa-apa lagi nih. Habis duitnya udah semuanya. Dia ingat bahwasanya masih ada satu batu cincin. Dia bawa ke tukang emas. Ketika dia bawa ke tukang emas, ya saya mau jual ini. Kaget tukang emasnya. Benar kamu mau jual ini? Benar. Kamu mau jual berapa? Saya nggak tahu. Ya. Terserah deh berapa aja. Coba ayo, masuk ke dalam, kita bicarakan. Bicarain, kamu benar ini mau jual? Saya mau jual. Ini saya hargai 5 miliar gimana? Saya hargai 5 miliar gimana? Wah, gede 5 miliar. Ya, beli kerupuk aja beli tempat berapa? Air boleh deh. Subhanallah. Ya, ternyata itu berlian yang dikasih. Yang dikasih ternyata apa? Kagak ada ruginya dari orang yang sedekah. Nah, akhirnya duit 5 miliar itu ya dia pakai buat kehidupan dia sehari-hari, dan
dia pakai cuma beberapa persennya doang, sisanya disedekahkan lagi karena udah mendapatkan nikmat daripada buah sedekah tersebut. Nah, makanya baqiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattaha. Naam. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sani'ul ma'ruf taqiyyu masari as-su'. Yang tadi wa sadaqatu sir tudfi'u ghadbar rabb wa silaturahim tazidu fil umur. Dan silaturahim itu bisa membuat umur kita bertambah, keberkahannya bertambah. Nah, makanya pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada 3 hal yang benar-benar terjadi, hak benar-benar yang saya tahu ini dan saya alamin itu terjadi. Ini yang ngomong Rasulullah dan Rasulullah sudah buktikan sendiri. Apa yang 3 itu? La yanqusu malun min shadaqah. Ya, tidak bakalan berkurang orang yang mengeluarkan hartanya untuk sedekah, enggak bakal berkurang. Bal yazdad. Ini yang ngomong Rasulullah. Kalau Rasulullah ngomong kita harus percaya. Apalagi kalau dia udah sumpah, apalagi beliau sendiri yang mengatakan hak benar dan aku sudah melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ya. Yang kedua, wala ya'fu rajulun an madlamatin yuridu biha wajha Allah illa rafa'allahu biha izzan yaumil qiyamah. Tidaklah seseorang ketika dia dizalimin lalu dia minta memaafkan orang tersebut. Dia dizalimin sama seseorang, ya. Tapi dia dihina, dia difitnah, dia diadu domba, diambil uangnya, diambil hartanya, tapi dia maafin, udah wasulhu khair, saya maafin aja kamu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apa Allah Subhanahu wa taala janjikan untuknya kecuali apa? Diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Itu benar. Ya. Dan yang ketiga apa? Wala yaftahu rajulun ala nafsihi bab mas'alah illa fatahu Allahu alaihi babal faqr. Tidaklah seseorang membuka pintu minta-minta kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bukakan untuknya tadi pintu kehinaan, pintu kefakiran. Nah, itu adalah 3 hal yang benar-benar terjadi, yang mana Rasulullah SAW mengatakan hak Allah, ya. Benar ini bakal terjadi. Wasalis warabi'ah annaha tudfi'u ghadbar rabb qala an-nabi alaihi salatu wasallam as-sadaqah tudfi'u ghadbar rabb. Wal khamis, dan yang kelima annahu ulfah, ya. Annahu ulfah itu persahabatan, pertemanan, ya, atau keramahan. Ulfah annaha ulfatun lil ikhwan, bahwasanya sedekah itu merupakan apa? Kasih sayang, keharmonisan, keramahan kepada saudara ikhwan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam as-sadaqah hadiyah. Ya, sedekah itu merupakan apa? Hadiah. As-sadaqatu hadiyatun tahadau tahabu. Salinglah kalian menghadiahkan, maka kalian akan saling mencintai. Ya. Tahadau tahabu, salinglah kalian memberi hadiah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yakbalul hadiah, ya. Rasulullah SAW itu menerima hadiah, tapi wayamna'us sadaqah, dan tidak mau dikasih sedekah. Kalau hadiah diambil sama Rasulullah. Wa yuthibu 'alaiha, bahkan di riwayat Imam Bukhari, bahkan Rasulullah SAW membalasnya. Dan di riwayat Ibnu Abi Syaibah bahwasanya wa yuthibu 'alaiha ma huwa khairu minha, dan Nabi membalas dengan hadiah yang lebih baik dari itu. Jadi ada orang datang memberikan hadiah pada Rasulullah SAW, maka Rasulullah memberikan balasan daripada hadiah tersebut bahkan lebih bagus daripada apa yang diberikan. Jadi kalau misalkan kita ada yang memberikan kita hadiah, ya, maka kalau kita bisa membalas yang lebih bagus, kita balas lebih bagus, ya, yang lebih mahal, yang lebih cakep, ya. Kalau nggak bisa, yang setara aja. Atau kalau nggak bisa, paling nggak kita doain dia. Kata Rasulullah, kalau kamu nggak punya apa-apaan, ud'ulah, doain dia, ya. Jangan apa, diem-diem aja dikasih hadiah segini doang nih. Iya, sini. Ya, kalau kita dikasih hadiah, ngucapin jazakumullah khairan, ya, jazakumullah khairan atau jazakallah khair. Ada khairnya di situ.
Ya, jangan jazakallah aja, semoga Allah membalasmu. Membalas apaan? Ya, tapi tambahin jazakallah khairan, jazakumullah khairan, atau syarrafallahu badrakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan derajat kamu, memuliakan diri kamu. Nah, jadi Rasulullah SAW kalau sedekah kagak menerima. Tapi kalau hadiah menerima. Dan beda-beda antara hadiah, hibah, sedekah itu beda. Walaupun artinya sama. Ya, memberikan sesuatu kepada seseorang. Kalau hadiah itu datangnya ya dari seorang yang rendah ya, atau yang levelnya lebih kurang kepada seorang yang mulia, misalkan seorang murid ya, ketika mengasih sesuatu kepada gurunya maka bilangnya ya Ustadz ini hadiah ya. Seorang anak kepada ayahnya bilangnya apa? Hadiah. Seorang anak kepada ya, cucu pada kakeknya itu hadiah. Atau orang yang muda memberikan kepada yang tua itu namanya apa? Hadiah. Nih hadiah dari Al-Fagir, nih hadiah dari saya. Nah kalau misalkan setara levelnya, teman sama teman ya, anak sama anak ya, itu hibah. Ini hibah dari saya ya, ini hibah. Tapi jarang orang bilang hibah ya. Jarang. Ada lagi sedekah. Sedekah itu ya dari yang atas ke bawah. Itu namanya sedekah. Ya. Misalkan dari orang kaya kepada orang miskin, itu sedekah namanya. Lawanan hadiah. Seperti itu, ha? Lawanan hadiah. Nah, lawanan hadiah. Jangan kita ngasih ke ustaz ya atau ke babak kita, ya, Mbak, sedekah nih, Mbak. Kurang ajar. Ya. Apa atau kita ngasih apa sesuatu ke ustaz kita, ke guru kita, ke kiai ya. Beliin martabak keju. Ya ini sedekah dari saya. Orang miskin. Ngomongnya apa? Hadiah itu. Pilihan katanya seperti itu, tamam. Ya. Nah, jadi ya, ada yang namanya hadiah, hibah, sedekah. Jadi seorang guru kepada seorang murid misalkan itu bisa dinamakan sedekah. Tapi biasanya sedekah itu dipakai ketika orang kaya memberikan kepada orang miskin. Dan hadiah itu dipakai ya, bagi murid kepada gurunya, anak pada orang tuanya, ya, adik kepada kakaknya dan lain sebagainya. Bahagia. Annaha ulfah lil ikhwan, qala Nabi alaihi salatu wasalam as-sadaqatu hadiyatun. Tahadaw, tahabu, ya tahadaw, ya tahada. Ya, fil amrnya tahadaw, tahabu itu saling mencintai. Kamu berikan hadiah, kasih lagi hadiah. Kalau kagak, ucapin ya jazakumullah khairan katsiran. Wasadis, dan yang keenam annaha riqqatun fil qulub. Ya, sebagai apa? Ya, sedekah itu annaha riqqatun fil qulub, kelembutan di dalam hati. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, man wajada fi qalbihi qasawatan falyanshur sadaqah. Siapa orang yang menemukan keras di dalam hatinya, maka hendaklah ia mengeluarkan sedekah. Hatinya keras banget, susah untuk menerima nasihat ya dan lain sebagainya. Bawaannya kagak ada ramahnya ya, keras banget hatinya, ketus banget. Nah, enggak ada belas kasihan. Sama lihat di Palestina kagak tergerak hatinya dan lain sebagainya. Nah itu hendaklah dia apa? Falyan syuris sadaqah. Hendaklah dia mengeluarkan daripada sadaqah. Wasabi', dan yang ketujuh annaha tazidu fil umur. Ya, menambah umur. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umur. Sedekah itu dapat ya menolak turunnya tadi bala, bencana, wa tazidu fil umur, dan menambahi daripada umur. Nah ini makanya amal sedekah ya wal infaq fi wujuhil birri wal khair ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi.
Jadi intinya harus ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Ya, bukan karena dilihat oleh manusia. Terkadang orang mau bersedekah kalau diliput doang. Ya, kalau ada kameranya, kalau nggak ada kameranya, wah ngapain? Ya, agak ada untungnya. Ya, Masya Allah. Padahal sedekah sir itu tadi afdhalus sedekah, paling baiknya sedekah yang dilakukan oleh seseorang. Wa'lam annal qalil indallah katsir wa kullu ma'rufin shadaqah. Jadi kitab Musaidiniyah dikatakan, ketahuilah bahwasanya sedikit daripada sedekah itu ya bukan berarti sedikit juga di sisi Allah, tapi bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma'rufin shadaqah, dan setiap kebaikan, kalau dalam hadis dikatakan ya kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu merupakan sedekah. Wala tastaqir syai'an taf'aluhu minal khair istikharan yamna'uka min fi'lihi wala takhiranna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka biwajhin talq. Ya, jangan kamu meremehkan daripada kebaikan sama sekali, walaupun kamu paling sedikitnya ketika berjumpa dengan saudara kamu dengan wajah yang apa, talq, ya, yang bebas gitu ya, yang apa, berseri-seri, kagak ditekuk ya. Tolok namanya, tolok itu bebas ya, maksudnya apa, sumringah, kagak ditekuk. Kan kalau ditekuk kayak gitu. Maksudnya apa? Cemburut aja lu. Agak ada enak-enaknya. Naam. Wa tasaddaqu la syai' bi syai' wa tasaddaqu la yawm bi syai' wa in qalla. Dan sedekahlah setiap hari dengan sesuatu walaupun apa, sedikit. Ya, paling afdol itu kalau sedekah habis subuh. Karena setiap hari ya dua malaikat turun ya, mengatakan Allahumma, ya Allah, ya apa? Munfiqa, berikanlah orang-orang, a'ti munfiqa khalafa, ya Allah berikanlah orang-orang yang berinfak itu ya penggantinya yang lebih baik. Wa'ti mumsikan talafa, dan berikanlah orang yang mumsik, yang pegang itu talaf, kehancuran. Nah, makanya kalau kita punya hajat kita pengen cepat ya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau saudara kita yang sedang sakit, bahkan atau kita yang sedang sakit, atau kita punya hajat, kita mau carikan jodoh terbaik buat anak-anak kita, atau kita mau ada suatu ya pilihan ini A atau B dalam kerjaan, dalam segala sesuatu dah kita minta cari solusinya, itu paling bagus ketika antum sedekah ya setelah subuh ya, karena itu langsung didoakan oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Setelah ini ada hikayah dari Aisyah radhiyallahu taala ya tentang seseorang yang bermimpi ya, dia mimpi ibunya, yang mana ketika dia mimpi dia minta takwilnya dari Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW yang menjelaskan takwil daripada mimpi ya dari perempuan itu yang mimpi ya, ibunya ketika ya, ibunya itu sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rasulullah. Assalamu alayka ya rafi'ash syani wa daraji rabbi fa